Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita, dan tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa berjumpa pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 23488111071. Saya sebagai moderator ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmad Yani, dengan tema administrasi pendidikan. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 5. Pemateri pertama yaitu Nurhani Satus Syarifah dengan NIM 23488111051. Pemateri kedua yaitu Widya Nurul Atika dengan NIM 23488111041. Pemateri ketiga yaitu saya sendiri, Siti Aisyah, dengan NIM 23488111071. Dan pemateri terakhir yaitu Fitria Arizona dengan NIM 23488111061. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Administrasi pendidikan. Administrasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sumber daya manusia. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka administrasi pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan, efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan melalui penataan berbagai sumber daya manusia, kurikulum dan fasilitas. Kegiatan administrasi pendidikan melibatkan pihak seperti kepala sekolah, para pembina, pengawas, pejabat departemen pendidikan. Keterlibatan tersebut meliputi fungsi dan tugas masing-masing. Semua unsur terlibat kontribusi terhadap peningkatan dan pencapaian tujuan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan berbagai sumber daya dalam kegiatan administrasi pendidikan, maka administrator pendidikan perlu memperhatikan beberapa prinsip administrasi: prinsip efisiensi, prinsip pengolahan, prinsip pengutamaan tugas pengolahan, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan prinsip kerjasama. Ada beberapa jenis administrasi pendidikan, salah satunya yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum. Pengertian dari administrasi kurikulum ialah sebagai kegiatan mengarahkan, dan secara bahasanya administrasi kurikulum itu menekankan bagaimana upaya mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum bisa dapat dilaksanakan secara cepat dalam berbagai kegiatan. Dan begitu juga kurikulum mengandung rencana kegiatan belajar yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang artinya lapangan perlombaan lari. Nah, yang dimaksud lapangan perlombaan lari itu kan pasti ada batas start dan batas finish. Begitu juga dalam lapangan pendidikan. Nah, pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditetapkan secara pasti dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhirinya, dan bagaimana juga cara untuk menguasai bahan ajar tersebut. Tujuan kurikulum sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi dan membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang sudah ditetapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dan tujuan kurikulum itu juga untuk membimbing dan mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas dan baik, bertanggung jawab, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, dan siap masuk dalam kehidupan yang bermasyarakat. Kurikulum. Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas pendidikan. Fungsi pertama yaitu fungsi bagi siswa. Fungsi kurikulum bagi siswa yaitu sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa dapat mengetahui materi apa saja yang harus dipahami dan juga dimengerti.
sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Dengan keberadaan kurikulum bagi siswa juga dapat menyetarakan dan membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Fungsi kedua yaitu fungsi bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran dan juga materi apa saja yang harus diberikan kepada anak didik kita. Fungsi ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggara pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah dan juga indikator keberhasilan pengajaran. Fungsi ketiga yaitu fungsi bagi masyarakat ataupun orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat terutama orang tua siswa adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Komponen kurikulum terdiri dari beberapa bagian. Dikutip dari buku Kepemimpinan dalam Pendidikan pada tahun 1982 oleh Bapak Sumanto dan kawan-kawan. Berikut adalah 4 komponen kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan, atau bisa disebut objektif. Komponen pertama dalam kurikulum adalah suatu tujuan, yang dimana tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang kedua adalah materi atau knowledge. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum penyusunan. Kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek, seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi kecerdasan, minat peserta didik, tuntunan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga seni. Dan yang ketiga adalah interaksi mengajar di sekolah atau bisa disebut school learning experience. Interaksi pelajar dan mengajar di sekolah di antara siswa juga guru menjenjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah penilaian, bisa disebut evaluation. Komponen terakhir dari kurikulum adalah suatu penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian tujuan juga keefektifan. Penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan dengan adanya suatu penilaian. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya saya punya pantun. Ada virus dari Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.